Assalamualaikum Bu Rip. Waalaikumsalam Bu Mila. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik, walaupun sedikit ya pastilah namanya hari-hari itu nggak baik-baik saja, tapi tetap baik, harus positif baik. Betul sekali. Oke, sebelum Bu Urip melakukan coaching nih dengan Pak Andi, iya benar. saya akan mendiskusikan nih rubrik penilaiannya. Oke, apa sih yang harus saya capai gitu? Iya, nanti Bu Urip dengan Pak Andi coachingnya akan saya amati dulu. Rubrik penilaian itu betul atau tidak. Nah, rubrik penilaiannya itu ada kan sesuai dengan alur cerita ya Bu ya. Itu yang pertama memberikan pertanyaan berbobot, yaitu terus coach juga merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coachingnya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah potensi apa sih yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kita hari ini? Yang akan saya kembangkan yaitu menjadi pendengar yang aktif, karena itu sangat penting sekali. Dan kedua yaitu memberikan pertanyaan yang positif untuk si coaching. Oke, baiklah. Dari coaching Ibu hari ini nih, apa yang ingin Ibu dapatkan? Atau potensi apa yang akan Ibu gali dari coaching tersebut? Yang pertama potensinya yaitu untuk bisa memberikan pertanyaan pemantik yang bisa menarik si coach itu untuk bisa bercerita dengan sepenuh hati, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan bisa dia memunculkan keluh kesahnya, semua bisa dimunculkan dari pertanyaan-pertanyaan saya gitu. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, biar kegiatan coaching kami memang benar-benar berjalan dengan lancar, dan si coach ini benar-benar bisa menemukan solusi terbaik yang muncul dari beliau sendiri gitu, dari si coach tersebut. Baiklah, semoga coachingnya nanti berjalan lancar ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Koma, Bu Mila. Iya, nanti saya tetap di sini ya Bu ya untuk mengamati jalannya coaching tersebut. Iya, terima kasih Bu Mila. Jadi saya izin untuk bisa melakukan coaching nanti dengan Pak Andi ya Bu Mila. Iya, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Urip. Waalaikumsalam Pak Andi. Gimana kabar Bu Urip hari ini? Luar biasa, seperti Pak Andi lihat, sehat, sangat baik. Oke. Bagaimana Pak Andi? Kok tiba-tiba menghubungi saya untuk bisa ketemuan di sini? Iya ini Bu Urip. Jadi ada sedikit masalah nih yang ingin saya bicarakan dengan Bu Urip. Tapi sebelumnya Bu Urip ada waktu nggak ini? Ada banyak. Mau ngobrol apa sih? Oke. Kok sepertinya penting banget gitu? Iya. Jadi gini Bu Urip. Jadi saya ini ada sedikit nih masalah terkait siswa di kelas yang salah satu kelas yang saya ajar. Jadi di situ ada satu siswa itu sering tidak berangkat sekolah gitu. Jadi setiap pembelajaran olahraga itu sering sekali tidak berangkat sekolah gitu. Oke, dari cerita Pak Andi ini sepertinya kita seprofesi ya Pak. Iya, di lapangan nih sukanya. Benar. Oke, jadi dari pertemuan kita nih. Jadi tujuan dari pertemuan kita yang Bapak harapkan apa dari nanti obrolan kita nanti ini? Iya nih Bu Urip, saya pengen mencari solusi yang terbaik gimana caranya supaya si anak tersebut bisa aktif untuk berangkat sekolah dan mengikuti kegiatan belajar mengajar khususnya di pelatihan saya. Oke, sebelumnya adakah kiat-kiat apa yang sudah Pak Andi lakukan, atau mungkin observasi atau pengamatan kenapa si anak ini kurang berminat atau sering tidak berangkat dalam pembelajaran PJOK? Ya sudah Bu Urip, jadi saya sudah melakukan tindakan tentunya ya Bu Urip ya. Jadi yang pertama saya menanyakan kepada teman yang rumahnya berdekatan dengan si murid tersebut, kenapa si anak tersebut tidak berangkat, sering tidak berangkat. Jadi saya sudah menanyakan. Dengan jawaban si tetangganya itu memang belum maksimal ya Bu, karena mungkin si tetangga itu
belum tahu persis kondisinya seperti apa oke. terhadap murid itu. Atau ada langkah-langkah lain yang mungkin sudah Pak Andi lakukan selain menanyakan kepada teman terdekat atau mungkin guru wali kelasnya atau bagaimana, sudahkah ada langkah-langkah lain selain itu gitu? Ya sudah Bu Rip. Jadi yang pertama kan saya menanyakan kepada teman terdekat di rumah tersebut. Nah yang kedua juga saya juga menanyakan atau mengkomunikasikan dengan wali kelas terkait kehadiran anak tersebut, apakah di jam pelajaran saya aja apa semua mapel. Ternyata memang semua mapel, rata-rata di semua mapel si anak tersebut sering tidak berangkat. Oh ternyata secara global observasi dari Pak Andi seluruh anak ini sering tidak hadir dalam pembelajaran. Benar. Oke, luar biasa. Dari pengamatan Pak Andi sendiri nih, ada di level berapa anak ini kondisi sekarang gitu? Dari mungkin 100, level 100, ada di posisi berapa anak ini sekarang kondisinya? Dari 100 ya masih sementara ini masih 40. Jauh sekali ya Pak Andi. Dari 100 tuh jauh sekali. 40. Iya. Jadi menurut Pak Andi sendiri nih, dari 100 sekarang posisinya masih di 40. Jadi untuk bisa sesuai dengan harapannya Pak Andi, kira-kira anak ini ada di level berapa nanti? Gitu. Ya saya sih berharap tidak muluk-muluk ya Bu Rip, mungkin ke level 70 atau 80 sudah Luar luar biasa ya? biasa. Oke, jadi selain dari tindakan tadi nih dari Pak Andi, rencana terdekat untuk bisa memaksimalkan mendapat nilai 70 sampai 80 dari 40 ini, rencananya apa yang bisa Pak Andi lakukan? Iya Bu Rip. Jadi yang saya kan sudah melakukan Di awal diskusi tadi, dengan iya. wali kelas ya tentunya. Nah kemudian rencana saya ke depan nih yang akan saya lakukan Bu Rip, saya akan berkolaborasi juga dengan guru BP, guru BK terkait untuk bisa melakukan kunjungan home visit. Ya. Nah, supaya saya lebih tahu nih seperti apa sebenarnya kondisi anak tersebut di rumah. Jadi saya juga bisa melakukan pendekatan kepada orang tua si anak tersebut. Oke, luar biasa sekali Pak Andi tindakannya. Atau sebelumnya Pak Andi sudah mengetahui dari BK ini, tadi Pak Andi juga sudah menyinggung BK ya. Ada riwayat-riwayat tertentu atau tidak untuk si anak ini? Iya, ternyata dari cerita BK itu Bu Udin, anak itu rupanya orang tuanya tidak di rumah. Jadi si bapaknya itu ternyata kerja di Jakarta, ibunya itu kerja di luar negeri. Jadi dia itu hanya tinggal bersama kakeknya di rumah. Nah mungkin dari situlah kurang perhatian mungkin ya Bu Udin ya dari kakeknya karena sudah tua. Jadi anak itu salah pergaulan sepertinya Bu Udin. Ya, jadi seperti itu. Oke, dari segala cerita tadi Pak Andi ya, dan dalam waktu dekat tadi Pak Andi sudah berkomunikasi dengan BK dan mungkin sudah menemukan riwayat-riwayatnya tadi. Adakah langkah-langkah lain yang bisa untuk bisa mencapai target dari Pak Andi tadi di 70 sampai 80%? Iya, tentunya ada Bu Udin. Jadi nanti saya akan mencoba untuk Selain home visit tadi kan ya? Saya akan mencoba untuk melakukan pendekatan secara personal kepada si murid tersebut. Jadi saya bisa ngobrol face to face ini dari hati ke hati supaya saya lebih tahu seperti apa kondisi yang sebenarnya dalam diri si anak tersebut. Dan saya bisa nantinya bisa berusaha menyelesaikan atau menyemangati anak tersebut untuk bisa lebih semangat lagi untuk aktif dalam berangkat sekolahnya dan ikut kegiatan belajar mengajar. Rencana Pak Andi sudah luar biasa. Nah, untuk bisa menuju rencana tersebut, adakah pihak-pihak atau rekan atau pihak-pihak di sekolah? Kalau di SMP kan banyak pihak yang bisa terlibat ya Pak. Siapa kira-kira yang bisa terlibat di dalamnya gitu? Ya, untuk bisa suksesnya rencana Pak Andi. Ya, tentunya yang pertama adalah wali kelas ya Bu Rit ya, yang akan saya ajak kerjasama untuk terlibat dalam menyelesaikan masalah anak tersebut. Kedua guru BK, dan yang tidak lupa saya meminta izin kepada kepala sekolah untuk bisa melakukan kunjungan home visit ke rumah si anak tersebut. Luar biasa. Jadi kapan nih bisa dieksekusi kegiatannya Pak Andi? Bisa saya lakukan besok Bu Rit. Nah, kebetulan besok saya ada jam di kelas anak tersebut ini. Luar biasa. Jadi saya tunggu ya Pak info selanjutnya, kira-kira ada perubahan atau tidak nanti
untuk percakapan kita sepertinya sudah panjang. Siap. Jadi apa nih kesimpulannya yang diperoleh Pak Andi setelah kita melakukan obrolan ngobrol santai ini? Luar biasa, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bu Urip karena Iya. dari obrolan ini ternyata banyak sekali manfaat dari obrolan kita. Tentunya juga dari permasalahan saya sudah menemukan ini gambaran daripada rencana yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan masalah si anak tersebut. Terima kasih Bu Urip. Oke, jadi seperti itu ya Pak Andi, semoga berhasil, sukses, ada kabar baik dari Pak Andi. Amin. Sampai ketemu lagi, Ya, Bu Uri. ditunggu informasinya berikutnya. Oke, terima kasih Bu Urip. Ya, sama-sama Pak Andi. Oke, bagaimana Bu Uri perasaannya setelah coaching dengan Pak Andi? Luar biasa, antusias sekali Bu Mila. Mm-mm. Tadi proses coachingnya, mungkin karena saya seprofesi ya sama beliau, kayak lebih nyambung aja gitu coachingnya. hidup ya? Iya gitu, lebih kayak nyambung aja gitu. Menurut saya sebagai observer ya, terlebih lagi proses coach tadi Ibu sudah berjalan dengan baik. Iya, terima Juga kasih. alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu Terima ya. kasih Bu Mila. Iya. Dan Ibu juga tadi sudah menggali potensinya. Setelah itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik Iya. yang bisa menggiring Pak Andi menjadikan solusi yang digali dari Pak Andi tersebut diarahkan dari Bu Urip, setelah itu digali oleh Pak Andi. Nah, setelah itu berdasarkan hasilnya yaitu kompetensi apa sih yang sudah dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang Ibu lakukan. Kalau saya rasa dari percakapan ngobrol saya tadi coaching dengan Pak Andi, kompetensi ini yang ada di coaching itu sebenarnya sudah saya terapkan dan mungkin ya ada beberapa titik ya mungkin belum maksimal gitu dari mendengarkan secara aktif, membuat pertanyaan pemantik atau pertanyaan-pertanyaan positif yang bisa menggali si coach untuk bisa bercerita, semuanya sudah saya terapkan gitu Bu. Mungkin ada sih sebagian kecil yang mungkin tidak tercover juga, itu pasti ada gitu. Oke, baiklah. Nah itu semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching lagi dengan lebih baik lagi. Terima kasih, Bu Terus Mila. berjalan lancar. Amin. Seperti itu ya Bu ya. Dan Iya. bermanfaat untuk semuanya, baik coach ataupun coachee Iya, tersebut. terima kasih Bu Mila. Iya, sama-sama Bu Rip. Oke.